Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan studi kasus Toyota Motor Corporation akan mempresentasikan proyek ERP kami. Dengan anggota kelompoknya, saya sendiri, Alfianisa Maulida. Saya Daud Markesuan. Saya Nurul Dwi Haryati. Berikut adalah presentasi kami. Yang Yang pertama pertama, adalah latar belakang. Di era digital, perusahaan multinasional seperti Toyota membutuhkan sistem ERP untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis mereka secara efisien. Meskipun Toyota dikenal dengan sistem produksinya yang unggul, tantangan koordinasi data pasti tetap ada. Proyek ini mensimulasikan implementasi ERP menggunakan Odoo versi student guna memahami kebutuhan dan proses bisnis Toyota serta mengevaluasi peran ERP dalam meningkatkan efisiensi operasional. Lalu untuk proses bisnis sebelum adanya sistem ERP pada Toyota Motor Corporation, pertama-tama customer akan akan memesan kendaraan ke offline store. Lalu pesanan tersebut akan terkirim ke penjualan pusat. Lalu divisi penjualan akan menerima pesanan dari customer. Lalu divisi penjualan akan memverifikasi jenis dan opsi kendaraan yang telah dipesan. Setelah diverifikasi, pesanan tersebut akan diteruskan ke divisi produksi. Pada divisi produksi akan menjadwalkan produksi dari kendaraan sesuai dengan jenis dan opsinya. Lalu lalu setelah kendaraan diproduksi akan melalui divisi quality control untuk diuji kendaraan. Apakah kendaraan tersebut lolos dari quality control? Jika tidak lolos, akan dikembalikan ke divisi produksi agar diproduksi ulang. Jika kendaraan tersebut lolos quality control, akan dikirim ke logistik. Lalu pada divisi logistik akan mengatur pengiriman ke dealer. Lalu dealer akan menerima kendaraan yang telah dikirim oleh divisi logistik. Dan dealer akan mengirim kendaraan ke pelanggan. Dan pelanggan akan menerima kendaraan. selanjutnya untuk proses bisnis to be-nya, di sini proses dimulai ketika customer memesan kendaraan melalui portal portal online website Toyota Motor Corporation. Lalu customer akan mengirimkan atau men-check out langsung dari sistem, maka hasil check out customer akan masuk ke sales dan sales akan mencatat dan memverifikasi jenis opsi kendaraannya. Lalu sales akan meneruskannya ke modul produksi atau manufaktur. Selanjutnya pada modul manufaktur akan menjadwalkan produksi kendaraan berdasarkan data dan kapasitas serta ketersediaan barang. Lalu divisi manufaktur akan melakukan produksi kendaraan dan datanya akan dicatat. Setelah membuat produksi kendaraan, proses akan dilanjutkan ke divisi quality control, yang mana mereka akan mendapatkan notifikasi otomatis untuk melakukan uji kendaraan yang sudah dibuat. Apabila kendaraannya lolos uji, maka divisi delivery akan mengatur jadwal pengiriman otomatis ke dealer berdasarkan lokasi dan urgensi. Jika tidak lolos, maka akan dikembalikan ke divisi manufaktur untuk dibuat ulang. Untuk proses delivery dilanjutkan dengan mencatat status pengiriman secara real time, dan setelah itu proses akan dilanjutkan ke bagian dealer, yaitu mereka menerima notifikasi dan konfirmasi pengiriman dari divisi delivery. Lalu dealer akan menyerahkan kendaraan ke pelanggan dan pelanggan akan melakukan konfirmasi kendaraan yang sudah dia pesan. Lalu dari dealer akan
mencatat serah terima final sebagai penyelesaian pesanan, maka proses akan selesai. Baik, selanjutnya untuk modul yang kami gunakan di sistem ERP kami itu ada 10 modul. Yang pertama modul sales, kedua modul employee, yang ketiga modul inventory, yang keempat modul CRM, dan yang kelima modul manufacturing, yang keenam modul accounting, yang ketujuh modul quality, yang ke-8 modul delivery, yang ke-9 modul website, dan yang terakhir modul live chat. Baik, selanjutnya akan kami lanjutkan dengan demo sistem Odoo kami. Baiklah, pertama di Odoo kita sudah harus membuat database. Di sini kami sudah membuat database baru bernama Edu Toyota PCR Toyota Motor Corporation. Ini kita langsung masuk ke database-nya. Baiklah, ini adalah tampilan modul-modul yang telah terinstall di database Odoo yang telah kita buat tadi. Ini modul yang kita gunakan ada CRM, sales, accounting, website, inventory, manufacturing, quality, employee. Selanjutnya di sini pertama kali kita harus membuat employees, yang mana isinya itu daftar karyawan-karyawan yang ada di perusahaan Toyota ini. Di sini telah ada data lengkap karyawan-karyawannya, ada bagian logistik, direktur manufacturing, ada accounting, ada sales, ada admin. Ya, di sini sudah lengkap. Baiklah, selanjutnya di employee ini kita juga bisa melihat organization chart yang dimana terdapat hierarki seperti ini. Ini bagian production dan manufacturing. Ini bagian corporate dan external affairs, yang mana terdapat di dalam departemen itu ada sales, ada dealer admin, ada delivery, ada sales executive. Dan di bagian finance itu ada accounting staff. Di bagian logistik ada logistik koordinator, ada delivery status tracker, dan ada quality control and engineer-nya. Dan di bagian admin itu ada administratornya 1 orang. Selanjutnya, setelah kita membuat employees itu, kita juga harus membuat user agar masing-masing karyawan itu ada batasan ketika mereka membuka aplikasi Odoo tersebut. Yang mana di sini kita bisa mengelola usernya di bagian, kita harus ke bagian setting terlebih dahulu. Oh iya, kita lupa menghidupkan mode developernya, maka kita harus menghidupkannya dulu di bawah sini. Nah, ketika ada tanda kumbang ini berarti kita sudah berada di mode developer. Lanjut, untuk bagian user itu kita membuat usernya di bagian user and companies itu kita buka user. Nah, di sini sudah ada daftar user, ada user karyawan-karyawan yang bekerja di PT Toyota ini dan sudah didaftarkan juga. Di sini saya contohkan ketika kita login menjadi salah seorang karyawan, yaitu misalnya kita gunakan Dani. Kita harus logout terlebih dahulu. Logout, dan kita masuk sebagai Dani. Nah, ini masuk ke tampilan halaman Odoo untuk bagian sales, karena Dani adalah seorang sales, maka dia hanya bisa membuka dan bekerja di bagian modul yang berinteraksi dengan sales seperti CRM, ya seperti itu. Lalu yang pertama kita ke modul accounting, kita ke configuration, lalu membuat COA. COA ini adalah akun-akun keuangan yang menjadi dasar sistem pencatatan akuntansi perusahaan pada Odoo. Lalu pada modul sales, yaitu pengelolaan harga dari customer dan juga dealer. Contohnya pada ini harga yang ditawarkan untuk kendaraan RAV4
seharga 500 juta. Jika disetujui oleh pembeli, maka akan diantarkan dengan modul delivery. Lalu untuk pembayarannya akan ditujukan invoice kepada customer untuk melakukan pembayaran. Lalu setelah dilakukan pembayaran akan dilanjutkan ke modul manufaktur, di mana pada modul manufaktur ini adalah proses perakitan dari sebuah mobil. Contohnya dari awal yaitu merakit mesinnya, lalu dilakukan pengecatan, lalu dilanjutkan dengan final inspection. Setelah dilakukan manufaktur, akan dilanjutkan dengan modul quality yang memeriksa kualitas dari mobil yang telah dibuat. Jika hasilnya lulus, akan menampilkan status pas seperti ini. Lalu jika customer telah melakukan pembayaran, maka pada sistem akan menunjukkan statusnya paid. Kenapa harganya menjadi 555? Karena dikenakan pajak sebesar 11%. Selanjutnya masuk ke modul inventory. Di sini kita bisa melihat produk-produk yang dijual dari company Toyota Motor Corporation ini. Misalnya kita bisa melihat ada produk 2025 Camry yang di sini juga akan tertera beberapa informasi terkait dari produk ini. Misalnya ada sales price, lalu sales taxes, dan lain-lainnya. Lanjut masuk ke modul CRM. Di sini kita bisa melihat customer dari company ini. Berikut adalah tampilannya. Misalnya di sini ada customer bernama Daud Mercusuan. Di sini bisa menampilkan informasi terkait dari customer ini. Misalnya alamatnya, emailnya, dan lain-lain. Selanjutnya ada modul website. Di modul ini customer bisa berkunjung ke situs atau website dari Toyota Motor Corporation ini, di mana dia bisa melihat terkait dengan produk-produk yang dijual dari company ini. Terus dia juga bisa melihat detail produk dan informasi terkait produk-produknya. Di sini terdapat bagian shop, di mana customer bisa melihat produk-produk apa aja yang dijual oleh perusahaan ini. Saat pengguna mengklik salah satu produk, maka website akan menampilkan nama produk beserta deskripsi produk dan juga harga produknya. Untuk memesannya, customer bisa mengklik button add to cart. Lalu secara otomatis produk yang dipilihnya akan masuk ke dalam keranjang. Di fitur keranjang ini customer bisa melihat produk apa aja yang udah pernah dia masukin ke keranjang. Lalu di sini akan tertera subtotal dari segala produk yang mau dia beli. Lalu juga ada pajak. Ini ada total dari keseluruhan yang ingin dibeli si customer. Lalu di sini ada tombol checkout dan akan terlihat order summary. Ada 2 item dengan total segini. Lalu ada delivery address. Kalau sudah oke, customer bisa ngeklik tombol confirm. Di sini payment error
dengan errornya no payment method available karena eh, pengguna belum bisa bayar karena paymentnya belum terhubung dengan mode sales, makanya error. Nah, lalu di sini juga di modul ini juga tersedia fitur live chat di mana fitur ini akan memungkinkan si pengguna bisa berkomunikasi langsung dengan admin secara real time. Eh, Fitur ini sangat cocok untuk membantu si pelanggan untuk menanyakan terkait informasi produk, ketersediaan stok, atau juga panduan bagaimana untuk men-check out produk dari website ini. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana jika menggunakan fitur live chat sebagai seorang pelanggan. Ini udah masuk ke website sebagai pelanggan. Lalu saya akan mulai percakapan dengan admin. Kira-kira seperti itu. Lalu riwayat chat tadi akan muncul di modul live chat di sini. Ini adalah riwayat chat yang udah dilakukan oleh customer tadi dengan admin. Sekian dari presentasi proyek kami dengan studi kasus Toyota Motor Corporation. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.